Inilah detik-detik saat ratusan pesilat dari PSHT memasuki wilayah Yogyakarta pada Minggu 4 Juni. Mereka mengancam warga yang berjualan hingga merusak bangunan. Peristiwa yang terjadi di Jalan Taman Siswa Yogyakarta ini berujung bentrok dengan warga setempat. Akibat dari bentrokan ini, beberapa warga menjadi korban. Para anggota pencaksilat PSHT ini akhirnya terpojok dan terkepung oleh warga setempat di area pom bensin. Polisi lalu ke lokasi untuk melerai bentrokan dan mengamankan para anggota silat. Sekitar 342 anggota PSHT diamankan ke Polda DIY dengan menggunakan 16 truk pengangkut. Untuk masyarakat atau massa yang dievakuasi dan diamankan di Polda DIY berjumlah 352 yang dilakukan pengamanan. Untuk pengamanan tersebut bertujuan agar massa tersebut tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi pelaku, sehingga diamankan karena fokusnya sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas tadi, fokusnya kita adalah mengutamakan jiwa dan raga, kemudian kita amankan dan kita lakukan pendataan. Untuk kasus tersebut saat ini masih penyelidikan dan belum ada kita tetapkan tersangkanya. Berulahnya anggota pencaksilat bukan hanya kali ini terjadi. Berikut beberapa kasus bentrokan yang dilakukan oleh anggota pencaksilat di berbagai daerah. Anggota pencaksilat ini berbuat onar di wilayah Jombang, Jawa Timur pada 24 Mei. Para anggota pencaksilat awalnya melakukan konvoi hingga membuat onar di beberapa lokasi di sepanjang Jalan Raya Brantas, jalur penghubung Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Akibat kejadian ini, satu anggota polisi dan satu orang warga terluka. Polisi kemudian menangkap dan membawa para perusuh yang merupakan anggota pencaksilat ke Polres Jombang. Dari 119 anggota pencaksilat yang ditangkap, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal yang berbeda-beda. Para aparat polisi ini mencoba melerai bentrokan dari dua kubu massa perguruan silat di Jalan Trunojoyo, Madiun, Jawa Timur pada akhir Mei. Bentrokan terjadi saat keduanya melakukan iring-iringan setelah menghadiri sebuah undangan di wilayah Ponorogo. Sejumlah orang terluka dan beberapa bangunan rusak akibat bentrokan ini. Bentrokan berhasil dilerai setelah polisi turun ke lokasi. Sudah Pak. Sajam Pak. Sudah. Bentrok antara dua kubu perguruan silat ini mengakibatkan satu orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Penyebab bentrok antara perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa ini akibat saling ejek di media sosial. Bentrokan terus berlanjut hingga semakin masif pada dini hari dengan melibatkan massa dari dua kelompok ini. Akibat peristiwa yang terjadi pada Maret 2022 ini, sejumlah rumah warga hingga tempat ibadah rusak. Sudah Pak. Sajam Pak. Sudah.